Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat ya untuk mengikuti pembelajaran ini. Anak-anak, hari ini kalian memasuki tema 2 di subtema yang ketiga, bersatu kita teguh di pembelajaran yang kelima untuk kelas 6 sekolah dasar. Baiklah anak-anak, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Biar tambah semangat, mari kita salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Selanjutnya, marilah kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Bersatu kita teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah kamu masih ingat arti dari semboyan tersebut? Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Bacalah teks berikut yang berjudul Upaya Bangsa Indonesia Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat di Awal Masa Kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau NIKA. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat ya untuk meningkatkan kesejahteraan. Di antaranya, pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha dan memecah masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut apa saja? Nomor 1 adalah pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menko, Menteri Keuangan, Insinyur Surahman ya. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Nah, itu pinjaman nasional selama 40 tahun. Yang dilakukan selain pinjaman nasional adalah mengadakan konferensi ekonomi ya. Konferensi ini dihadiri oleh siapa saja? Oleh para cendekiawan, para gubernur, para pejabat lain yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuannya apa? Untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status administrasi perkebunan. Selain konferensi ekonomi, ada pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini inisiatif dari Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Selanjutnya, mengadakan rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan atau IJ Kasimo ya. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar 1. Menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281,277 hektar. Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Pencegahan penyembelihan ya
Susah sekali ngomongnya. Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produsen pangan. Lalu di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit dan juga diadakan transmigrasi. Selanjutnya yang dilakukan pemerintah adalah Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin oleh BR Motik bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi. Keliru baca lagi nanti. Partisipasi ini nih. Partisipasi ya, jangan partisipasi. Partisipasi pengusaha swasta dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisme di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Selanjutnya, dari bacaan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan, tulislah kesimpulan dari teks tersebut dengan bentuk peta pikiran seperti ini. Anak-anak, sebelumnya kamu telah mempelajari seluruh gerakan dan pola lantai dari tari indang di pembelajaran sebelumnya. Sekarang kamu akan menampilkan seluruh gerakan dan pola lantai yang telah kalian pelajari. Perhatikan penjelasan dari guru tentang kriteria penilaian. Kamu bisa belajar berbagai gerakan dalam tarian indang. Apakah kamu memperhatikan rasio antara siswa laki-laki dan perempuan dalam setiap kelompok? Yuk kita diskusikan bersama perbandingan. Nah, ini nanti masuknya pada pelajaran matematika. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa soal latihan ya. Bisa kalian kerjakan ataupun kalian lewati, cukup dibaca saja. Jika ingin menulisnya, bisa kalian salin pada buku tulis kalian dengan cara mempause video ini dan mulai menyalinnya. Perjanjian Linggarjati dilanggar oleh Belanda sehingga meletuslah A. Perang gerilya, B. Perang Dunia Kedua, C. Agresi militer Belanda kedua, D. Agresi militer Belanda ke-1. Nomor 2. Siapa yang menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? A. Insinyur Soekarno, Muhammad Rom, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. B. Dr. Andes Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, dan Sayuti Melik. C. Insinyur Soekarno, Soekarni, dan Ki Hajar Dewantara. D. Soekarno, Mr. Ahmad Subarjo, dan Muhammad Hatta. Nomor 3. Apabila dalam lingkungan sekolah membuat satu, maka A. Belajar menjadi tidak nyaman, belajar menjadi lebih nyaman. C. Bisa bermain terus di halaman sekolah, D. Belajar menjadi lebih membosankan. Number 4. Di bawah ini adalah contoh permainan yang mengutamakan kerjasama atau kelompok, yaitu A. Sepak bola, B. karambol, C. kelereng, D. catur. Number 5. Kita sebagai makhluk hidup, makhluk sosial harus saling menghargai perbedaan termasuk dalam hal perbedaan pendapat. Sebab akibat yang timbul jika kita tidak mau menghargai adanya suatu perbedaan adalah A. Dapat terjadinya sebuah permusuhan dan perpecahan, B. Adanya persaudaraan yang kuat, C. Terbentuknya tali silaturahmi, D. Terjadinya ketentraman dan ketertiban. Nah, itu bisa kalian lakukan dengan cara menulisnya tadi ya. Jika mengalami kesulitan bisa bertanya pada guru ataupun orang tua ataupun mencari pada sumber buku, dan bisa juga bertanya kepada ibu di sini dengan cara meninggalkan pesan pada kolom komentar. Insya Allah dibantu menjawabnya. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran yang bisa ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.